Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri yang saya hormati, kakak-kakak panitia, serta teman-teman peserta Celsius 2022. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Nandia Puspandari. Saya dari SMA Negeri 3 Sukoharjo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum ekstraksi kafein pada kopi bubuk putih. Sebelumnya, apa sih ekstraksi itu? Ekstraksi adalah suatu proses menarik kandungan kimia yang dapat larut dengan pelarut yang sesuai. Pada praktikum ini, metode yang saya gunakan adalah jenis metode ekstraksi maserasi atau ekstraksi dingin. Maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana. Ada beberapa kelebihan dari metode ekstraksi maserasi, diantaranya alat yang dipakai sederhana, bahan yang digunakan cukup mudah didapat, dan dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil atau dipengaruhi suhu. Namun di sisi lain, metode maserasi ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam praktiknya, serta memungkinkan beberapa senyawa akan hilang. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi percobaan? Di antaranya yaitu pertama suhu. Kelarutan bahan yang diekstraksi dan difusivitas biasanya akan meningkat dengan meningkatnya suhu, sehingga diperoleh laju ekstraksi yang tinggi. Pada beberapa kasus, batas atas untuk suhu operasi ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perlunya menghindari reaksi samping yang tidak diinginkan. Faktor yang kedua yaitu ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas bidang kontak antara padat dan berlarut, serta semakin pendek jalur difusinya, yang menjadikan laju transfer massa semakin tinggi. Faktor yang ketiga yaitu lama. Semakin lama waktu maserasi yang diberikan, maka semakin lama kontak pelarut dengan bahan. Faktor yang keempat yaitu pelarut, bahan pelarut yang digunakan. Kemudian langkah kerja dalam praktik ini yaitu langsung saja pada hari H praktikum. Setelah 3-5 kali recycle, cairan hasil ekstraksi dalam labu alas bulat dimasukkan ke dalam beker gelas 200 ml yang berisi 8 gram MgO. Campuran cairan hasil ekstraksi dan magnesium oksigen dievaporasikan dan diaduk dengan magnetic strider hingga volume campuran mencapai setengah volume mula-mula. Kemudian setelah dievaporasi, dimasukkan 50 ml aquades ke dalam beker gelas, lalu disaring. Setelah disaring, filtrat dimasukkan ke dalam corong pemisah, ditambah 50 ml kloroform lalu dikocok. Ditambahkan 2 ml NaOH 2 mol, lalu ditambahkan 4 ml H2SO4 pekat. Kemudian corong pemisah dikocok secara hati-hati sebanyak 3 kali. Tiap 1 kali kocokan, buka tutup corong pemisah. Kemudian siapkan dan timbang beker gelas kosong, lalu ambil larutan bagian bawah pada corong pemisah dengan menampungnya pada beker gelas. Larutan dievaporasikan hingga didapatkan krude kafein tidak ada cairan sama sekali. Timbang berat beker gelas untuk mendapatkan berat krude kafein yang didapatkan. Sampel dan data yang digunakan. Kopi bubuk putih. Massa dari kopi bubuk putih yaitu 15 gram. Volume etanol 50% yaitu 150 ml. Kemudian massa krude kafein 0,5680 gram. Appendix. Perhitungan konsentrasi kadar kafein, yaitu menghitungnya dengan massa krude kafein dibagi massa kopi bubuk, kemudian dikalikan dengan 100%, hingga mendapatkan hasil 3,7867%. Kemudian perbandingan hasil. Massa kafein yang didapatkan dalam praktikum sebesar 0,5680 gram, sedangkan menurut literatur adalah
sebesar 6,28% dari bubuk kopi. Karakteristik etanol dan kloroform. Metode ekstraksi sering digunakan untuk dekafeinasi biji kopi. Biji kopi dikopi dengan uap air terlebih dahulu selama 30 menit. Kemudian diekstraksi selama 10 jam menggunakan pelarut. Setelah dipisahkan dari pelarut, kemudian biji kopi dikopi dengan uap air kembali untuk menghilangkan sisa pelarut. Solvent yang dapat digunakan adalah kloroform, namun karena alasan keselamatan, harga dan rasa, maka pelarut tersebut dapat digantikan. Bahan yang dapat menggantikan kloroform diantaranya yaitu seperti etanol, etil asetat, dan juga trigliserida. Berikut ini bukti literatur yang saya gunakan di dalam menyusun skrip laporan praktikum pada sebelumnya. Ini saya rasa cukup presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.